Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Karida Zalfa, stambuk C201-20-023 dari Fakultas Ekonomi dan Prodi S1 Manajemen. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengolahan sampah plastik melalui Ecobrik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan beberapa alasan kenapa kita harus mengolah sampah plastik. Yang pertama, berdasarkan dari data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun dan sebanyak 3, juta ton diantaranya merupakan sampah yang dibuang ke laut dan 85.000 ton diantaranya dibuang ke laut. Dan berdasarkan dari data tersebut yang membuat Indonesia menjadi negara dengan jumlah pencemaran sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Nah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia yaitu dengan melarang penggunaan kantong plastik sekali pakai yang ada di pusat perbelanjaan, di toko swalayan, maupun yang ada di pasar rakyat di Indonesia. Dan UMKM juga ikut serta dalam meminimalisir sampah plastik yang ada di Indonesia, yaitu dengan mengurangi penggunaan sedotan plastik dan alat makan yang menggunakan berbahan dasar plastik. Tapi setelah pemerintah menghimbau masyarakat untuk stay at home, kerja di rumah, melakukan kegiatan lainnya dari rumah selama pandemi ini, malah membuat komposisi plastik di Indonesia meningkat. Ternyata semenjak himbauan tersebut, kebanyakan masyarakat melakukan pembelanjaan secara online, yang mana barang tersebut akan dikemas oleh ekspedisi maupun penjual menggunakan plastik. Sehingga tanpa kita sadari, seiring meningkatnya kebiasaan masyarakat dalam berbelanja online, membuat konsumsi plastik di rumah tangga meningkat, yang juga menyebabkan jumlah sampah plastik di Indonesia meningkat. Oleh karena itu, saya akan menjelaskan salah satu cara mengolah dan memanfaatkan sampah plastik melalui Ecobrik. Yang pertama, apa sih itu Ecobrik? Nah, Ecobrik sendiri adalah metode untuk meminimalisir sampah dengan media sangkar botol plastik yang diisi dengan limbah anorganik atau limbah yang tidak dapat diurai atau juga diurai hingga benar-benar keras dan padat. Ecobrik secara efektif mengamankan sampah plastik dari degradasi menjadi racun dan mikroplastik. Maka dari itu, Ecobrik menjadi salah satu cara untuk mengolah dan memanfaatkan sampah plastik yang ada. Nah, apa sih manfaat dari Ecobrik itu sendiri? Ecobrik dapat dimanfaatkan sebagai batah bangunan atau dinding bangunan dan sebagai furnitur seperti kursi dan meja, sebagai pot bunga, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu Ecobrik, apa saja manfaatnya, nah di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat Ecobrik. Yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu di sini ada botol plastik bekas, ada sampah plastik bekas yang sudah dicuci dan dikeringkan, ada gunting, ada tongkat kayu, dan timbangan. Setelah alat dan bahan sudah lengkap, mari kita membuat dengan langkah-langkah cara pembuatannya. Langkah pertama, siapkan botol plastik bekas yang bersih dan kering. Saya di sini menggunakan botol ukuran 600 ml. Teman-teman juga bisa menggunakan botol ukuran setengah liter. Langkah selanjutnya, gunting sampah plastik menjadi bagian-bagian kecil agar sampah tersebut bisa dimasukkan ke dalam botol dan mudah dipadatkan.
selanjutnya, masukkan potongan sampah tadi ke dalam botol, isi botol hingga penuh. Selanjutnya, setelah botol terisi penuh, tekan potongan sampah plastik yang ada dalam botol menggunakan tongkat kayu. Nah, tongkat yang digunakan yaitu mempunyai permukaan datar. Langkah selanjutnya, jika botol masih mempunyai ruang kosong, tambahkan potongan sampah plastik hingga botol benar-benar penuh dan terasa padat. Dan yang terakhir, setelah botol terisi penuh dan padat, timbang EcoBreak hingga mencapai berat idealnya, yaitu untuk satu botol EcoBreak sama dengan 600 ml dan minimalnya 200 gram. Jika EcoBreak sudah selesai atau sudah sesuai, maka EcoBreak sudah jadi dan siap digunakan. Sekian video tutorial pembuatan EcoBreak dari saya. Jangan lupa buat EcoBreak dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.